Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Rahmawati dari Prodi Rekamedis semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyakit indera pendengaran presbikukis. Presbikukis adalah menurunnya kemampuan mendengar akibat pertambahan usia. Sebagian besar penderita presbikukis adalah lansia yang berusia 65 tahun ke atas. Presbikukis ini bukanlah penyakit yang berbahaya, namun dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyakit presbikukis terjadi akibat proses penuaan yang menyebabkan penurunan fungsi pendengaran. Penurunan fungsi pendengaran ini dipicu oleh rusaknya gendang telinga, infeksi, penumpukan kotoran, gangguan saraf, dan tumbuhnya tumor. Dan ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan resiko menurunnya kemampuan mendengar, yaitu melakukan aktivitas yang menyebabkan telinga terpapar suara bising dalam jangka waktu lama, kebiasaan merokok, lingkungan kerja yang bising, menggunakan obat tertentu, gangguan kesehatan yang menyebabkan terganggunya aliran darah ke telinga, dan yang terakhir faktor usia. Dan untuk gejala presbikukis muncul secara perlahan dan bertahap. Dan berikut adalah tanda gejala presbikukis. Yang pertama, telinga sering berdengung, tidak dapat mendengar suara bervolume tinggi, sulit memahami perkataan orang lain, sering meminta orang lain untuk mengulang perkataan, selalu meningkatkan volume suara TV, dan yang terakhir sulit memahami percakapan melalui telepon. Diagnosis presbikukis. Jika pasien datang berobat dengan gejala presbikukis, dokter akan memeriksa telinga pasien untuk melihat kemungkinan penyebab hilangnya pendengaran, seperti kotoran telinga atau peradangan akibat infeksi. Dan jika dokter belum dapat memastikan penyebab hilangnya pendengaran, dokter akan merujuk pasien ke dokter THT. Dokter THT akan melakukan tes pendengaran untuk menentukan penyebab dan tingkat kerusakan pendengaran. Mengatasi presbikukis adalah pengobatan presbikukis ditentukan berdasarkan penyebab dan tingkat keparahannya. Salah satu metode pengobatan presbikukis yang sering dipakai adalah penggunaan alat bantu dengar. Alat bantu dengar diperuntukkan bagi penderita presbikukis yang mengalami kerusakan telinga bagian dalam. Selain itu, alat bantu dengar juga mampu membuat suara yang ditangkap oleh telinga makin menjadi lebih keras dan jelas. Dan selain penggunaan alat bantu dengar, jenis pengobatan lain yang dapat dilakukan adalah pembersihan kotoran telinga, operasi telinga, implan koklea, terapi membaca gerak bibir, komplikasi cegahan presbikukis. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kondisi ini terjadi secara dini dan berkembang lebih cepat, yaitu menggunakan pelindung telinga seperti busa penyumbat telinga Anda jika Anda bekerja di lingkungan kerja yang bising. Dan yang kedua, menghindari aktivitas yang beresiko merusak pendengaran seperti mendengarkan musik dengan bervolume tinggi. Dan yang ketiga, tidak memasukkan benda atau cairan apapun ke dalam telinga tanpa seizin dokter. Yang keempat, mengkonsumsi makanan bernutrisi dan berolahraga untuk mencegah penyakit yang beresiko mengganggu fungsi indera pendengaran. Yang kelima, berhenti merokok. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran secara rutin ke dokter. Berikut adalah penjelasan dari penyakit indera pendengaran presbikukis. Sekian dan terima kasih.